Halo Sabreker, apa kabar kalian semua? Balik lagi tentunya sama Bang Kim di channel Kaum Review. Kali ini Bang Kim akan melanjutkan cerita manhwa yang berjudul Pahlawan Bintang yang Terzolimi part keempat. Bagi kalian yang belum nonton part sebelumnya, Bang Kim saranin kalian buat nonton terlebih dahulu supaya kalian gak ketinggalan alur ceritanya. Oke lah, nggak usah lama-lama. Buat kalian yang belum subrek, silahkan di subrek terlebih dahulu, karena kita akan langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Di akhir part sebelumnya, Lee Kun dan Hugo akhirnya bertemu. Namun tiba-tiba Divine God Sagittarius pun muncul. Ternyata kemunculan Divine God Sagittarius adalah untuk memastikan jika Lee Kun masih hidup. Divine God Sagittarius ini bernama Apollo. Apollo terlihat akan memanah Lee Kun untuk memastikan jika itu benar-benar Lee Kun. Lee Kun pun nampak tak terima dan ingin menghajar Apollo karena telah mengarahkan panahnya pada orang yang baru ia temui. Namun hal itu dihadang oleh Hugo. Apanya yang tidak masalah, kita harus menyelesaikan masalah ini sekarang juga, ucap Lee Kun. Dengan wajah yang seram, Lee Kun berkata, "Akan kubunuh kau." Dengan kesalnya, Lee Kun juga berkata, "Aku keluar dari menara dengan menyadari kalau rumahku dijual, warisanku dipalsukan, dan semua divine relicku menghilang." Dan akhirnya Lee Kun pun benar menghajar Hugo hingga membuat kepalanya benjol. Tak lama dari itu, para penjaga museum itu keluar untuk menangkap Lee Kun yang telah mengambil divine relic. "Oh benar, aku sedang dikejar-kejar," ucap Lee Kun. Mendengar hal itu, Hugo bertanya, "Memang apa yang kau curi?" Lee Kun pun menjawab, "Cuma mengambil beberapa barang." Seorang penjaga berbicara kepada ketua tim untuk menangkap Lee Kun. Namun ketua tim tahu jika mereka tidak dapat mengatasi orang ini, dan ketua tim juga berbicara jika mereka telah memanggil sosok yang setara dengan Lee Kun. Tiba-tiba dari atas gedung terlihat sesuatu seperti anjing yang melompat. Ternyata itu adalah avatar Aries yang bernama Pisu. Sistem juga memberitahu jika kemungkinan semua divine relic dan kekayaan yang dicuri akan diambil. Hugo pun berkata kepada Lee Kun untuk meninggalkan semua barang yang diambil lalu pergi kabur. Namun sepertinya Lee Kun tidak akan mau pergi. Ternyata Lee Kun sudah memiliki rencana dengan avatar Aries itu. Lee Kun pun menyuruh slime untuk mengeluarkan pisau karena akan susah melawan avatar dengan pisau biasa itu. Akhirnya Lee Kun menunjukkan kekuatan sejatinya pisau tersebut. Pisau tersebut pun berubah menjadi sebuah pedang yang nampak sangatlah kuat. Pedang itu merupakan divine relic yang mengalirkan kekuatan Ophiuchus dan memiliki efek kritikal yang mengandung trait Ophiuchus. Tak hanya itu, Lee Kun juga mendapat skill baru yang membuatnya dapat melihat titik lemah lawannya. Lee Kun pun menggunakan skill Sense of the 13 dan ia pun melihat bagian kelemahan dari Pisu avatar Aries, dan Lee Kun pun menyerang dengan pedang yang hebat tersebut. Lee Kun pun yang menyerang duluan terkena serangan dari Pisu. Melihat hal itu, Hugo nampak khawatir dan dia memanggil Lee Kun. Lee Kun pun mengangkat kaki dari pisau dengan menggunakan satu tangan aja nih guys. Terlihat Lee Kun akan mengamuk. Dengan sangat mudahnya Lee Kun memotong kaki dari Pisu. Pisu nampak sangat kesakitan karena kakinya telah dipotong oleh Lee Kun. Sistem pun memberi peringatan pada Lee Kun jika Pisu akan menggunakan skillnya. Sebelum Pisu mengeluarkan kekuatan penuhnya, dia menghisap semua kekayaan yang berada di dekatnya. Lee Kun pun berkata, "Kau tak akan dihukum seandainya diam saja."
Lee Kun pun mengayunkan pedangnya dan akan mengaktifkan skill Snake Hunter. Serangan Lee Kun pun nampak menghancurkan jalanan dan menuju ke arah Pisu. Serangan itu langsung mengenai tubuh Pisu dan terlihat Pisu nampak kesakitan karena menerima serangan itu. Ternyata efek serangan dari Lee Kun dapat menghancurkan area yang dilalui serangan tersebut. Pisu nampak tak berdaya di depan Lee Kun. Lee Kun berkata, "Avatar yang cuma dapat diperintah 12 sain. Apa yang seperti ini juga bisa?" Sepertinya di sini Lee Kun ingin mengambil Pisu, guys. Ternyata Lee Kun menjadikan Pisu sebagai avatar miliknya. Setelah Pisu menjadi avatar milik Lee Kun, Pisu pun berubah wujud menjadi lebih kecil. Ternyata niat dari Lee Kun mengambil Pisu adalah untuk digunakan sebagai kotak harta. Melihat hal itu, Hugo berpikir dia membuat avatar Divine Kader lainnya menjadi miliknya. Sebenarnya apa yang terjadi sebelum dia kembali dengan membawa skill seperti itu? Sistem pun memberitahu Lee Kun jika ia dapat memberi nama pada Pisu. Namun terlihat Lee Kun nampak bingung dan seketika Lee Kun dengan wajah menyeramkannya mengganti nama Pisu dengan Piggy Bank. Shin pun berpindah ke suatu rumah. Rumah itu adalah rumah milik Hugo. Dengan wajah kesalnya Hugo berkata, "Pengkhianat, tahukah kau sekhawatir apa aku padamu?" Namun sambil merakit kuda-kudaan, Lee Kun berkata, "Kau pengkhianat, selagi temanmu sengsara di dalam menara, kau menikah, membuat keluarga dan menikmati hidup." Hugo pun ingin membahas apa yang terjadi ketika di menara. Ia menjelaskan sewaktu dia berada di luar untuk menahan disaster dan dia melihat para Saint yang lain membawa kepala Crimson Ace. Lalu Gun pun menjawab, "Itu cerita yang menyedihkan." Kemudian Lee Kun menceritakan jika dia ditusuk dari belakang dan dilempar ke dalam jebakan. Itu jebakan munculnya disaster tanpa henti. Di tempat yang dibanjiri disaster, Crimson Ace yang kupikir sudah mati malah hidup kembali. Mendengar jika Crimson Ace hidup kembali, Hugo nampak sangat terkejut. Namun Lee Kun kembali menjelaskan jika Crimson Ace yang mereka lihat bukanlah tubuh yang asli. Ia juga menjelaskan bahwa bahaya yang sesungguhnya itu sesuatu di dalamnya. "Meski begitu, aku berhasil mengalahkan Crimson Ace. Namun masalahnya itu bukanlah Crimson Ace, melainkan administrator menara. Dia menghidupkan kembali disaster yang sudah mati." Lee Kun juga menceritakan setelah ia berhasil membunuh administrator menara, kemudian ia pun mati karena kelelahan. Namun ternyata ketika ia membuka mata, dia telah keluar dari lubang neraka dan entah bagaimana mendapatkan sebuah kekuatan. Dan satu hal yang Lee Kun ketahui, yaitu bajingan yang menusuk dari belakang mengetahui tentang Demon Tower. Ia juga berkata jika akan membalaskan dendam kepada mereka yang telah mengkhianati, ia harus memiliki persiapan. Dengan boneka kuda yang dia buat tadi, ia akan membuat equipment. Ketika ia ingin membuat equipment, sistem memberitahunya untuk menggunakan material. Namun Lee Kun sudah memiliki beberapa equipment yang ia dapat dari Spider Queen dan Divine Relic milik Aries. Penempaan pun dilakukan oleh Lee Kun. Setelah itu Divine Relic milik Lee Kun pun jadi. Dengan efek magis power, seseorang yang menyentuh item ini akan ditransfer pada orang yang namanya tertulis di item. Melihat Divine Relic itu, Hugo berkata, "Tapi untuk sekelas equipment yang memiliki ego, desainnya sungguhlah buruk." Mendengar hal itu, Lee Kun nampak marah. Ia pun berkata, "Apa kau bercanda? Memang kau tahu sebanyak apa material yang kupakai untuk ini?"
Li Kun pun sempat berkata, aku berniat membuatkanmu equipment dengan material yang tersisa, tapi kurasa tidak usahlah. Mendengar hal itu, Hugo yang nampak tak ingin melewatkan hal itu memuji-muji Divine Relic milik Li Kun yang ia hina tadi. Ternyata tujuan Li Kun mengambil Divine Relic adalah untuk memancing Sain keluar. Ia pun mengeluarkan sebuah Divine Relic berbentuk peti harta. Itu adalah Divine Relic milik Aries, Golden Flash Vault, yang memiliki fungsi untuk menyimpan item sebesar apapun. Dan item akan digandakan kalau Anda membayar harganya. Hugo bertanya kepada Li Kun, bagaimana dia bisa mendapatkan Royal Divine Relic milik Aries. Namun Li Kun menjelaskan jika ia ingin membuat Divine Relic kelas atas dan membutuhkan material yang lebih banyak dari yang biasa. Aku juga berniat memuat material menggunakan ini dan menciptakan banyak Divine Relic untuk dijual lagi. Hugo pun bertanya, bagaimana caranya? Orang yang bisa mengaktifkan Divine Relic ini tidak ada di sini. Namun Li Kun malah bertanya, apa? Kau tidak bisa menggunakannya? Hugo pun menjawab, ayolah, sudah lupa kalau aku ini Sain Sagittarius. Oh, kau benar, ucap Li Kun. Karena mengetahui jika mereka tidak dapat menggunakan Divine Relic itu, dan di tengah obrolan itu Li Kun mengingat jika dia telah mengirim pernyataan perang ke saluran berita. Mendengar hal itu dari Li Kun, Hugo nampak sangat terkejut. Lalu Shin pun berpindah ke ruangan rapat. Di sana ada seorang yang bernama Oliver. Dia dari Divine Kader Leo dan dia sedang menghina utusan dari Divine Kader Gemini yang tidak bisa membasmi laba-laba yang ada di supermarket. Sung Yuk Dai, Divine Kader Gemini, nampak tak terima dengan apa yang dikatakan Oliver dan dia memecahkan gelas yang ada di dekatnya. Namun karena perdebatan yang sangat sengit, mereka nampak akan bertarung. Tiba-tiba seseorang memanggil Tuan Presiden jika ada keadaan darurat dan meminta untuk menyalakan saluran berita. Saluran berita pun menyiarkan jika mereka mendapatkan paket misterius beberapa saat yang lalu dan di dalamnya ada foto yang merupakan Sain Yang Wei dan sepucuk surat. Setelah pemeriksaan grafologi, dipastikan tulisan tangan ini 99% cocok dengan tulisan Li Kun. Ternyata Hugo juga mendengar berita itu dan nampak kaget. Ia pun berkata kepada Li Kun, mikir apa kau ini mengirim sesuatu seperti itu? Li Kun pun menjawab, jika itu pernyataan perang, aku memberitahu kalau kepala mereka hidangan selanjutnya. Hugo pun merasa pusing dengan tingkah Li Kun dan ia juga mengira bahwa Yang Wei telah tewas. Namun Li Kun berkata kalau Yang Wei belum mati, namun juga tidak benar-benar hidup. Hugo pun terkejut dengan pernyataan Li Kun dan kemudian Li Kun menunjukkan sebuah boneka yang ternyata itu adalah Yang Wei. Jangan bilang itu Yang Wei, ucap Hugo dengan ekspresi terkejut. Li Kun pun menjelaskan jika skill yang kupunya tambah kuat berkat XP yang kudapatkan dari pertarunganku waktu itu, juga memungkinkan untuk mengurung tubuh astral Yang Wei dengan mencampuri jiwanya. Li Kun pun memberikan sebuah pisau yang ternyata itu adalah pisau dagger yang menusuk punggungnya. Hugo yang melihat dagger itu merasa jika itu bukan dagger biasa. Kemudian Li Kun berniat akan pergi ke pertokoan Divine Relic. Hugo pun bertanya mengapa ke pertokoan Divine Relic. Karena Li Kun diberitahu Yang Wei jika dia pernah melihat pola dagger itu. Li Kun pun pergi ke pertokoan Divine Relic. Shin pun berpindah di rumah Yang Wei yang sudah hancur. Nampak beberapa wanita sedang memeriksa daerah itu. Seseorang dari mereka melaporkan pada saintis
jika Saint Aries tidak ada di lokasi, dan mereka juga tidak bisa merasakan energi Divine God. Ternyata mereka melaporkan hal itu pada Saint Aquarius yang bernama Sophia Mardi. Sophia pun nampak bertanya-tanya dengan menghilangnya Yang Wei. Di saat bersamaan, anak buahnya membuat spekulasi, mungkin Li Kun yang telah menculik Yang Wei. Mendengar hal itu, si Pia tertawa terbahak-bahak. Namun nampaknya ia marah dan membuat dia mencekik anak buahnya menggunakan kekuatannya. Mendengar jika ada yang tercekik, anak buah yang berbicara tentang Li Kun pun meminta maaf. Dan seketika anak buahnya memberitahu jika mereka sedang mendapat masalah. Dan anak buah itu menyampaikan jika Saint lain akan datang menghadiri pelelangan drachma. Mendengar hal itu, Sophia nampak sangat terkejut. Sin pun berpindah di sebuah pusat gym dan terlihat seseorang dengan badan yang kekar mengangkat barbel yang sangat besar. Dan seseorang memberitahunya jika Divine Relic Li Kun akan dilelang di pelelangan drachma. Lelaki itu lalu membanting barbel yang besar tadi. Dia adalah Stephen Marker, Saint Leo. Dan dia sangat menginginkan Divine Relic milik Li Kun. Tiba-tiba sebuah cahaya pun muncul dari depan pintu. Ternyata itu adalah Li Kun dan Sung Jae yang menggunakan teleport. Berkat teleport itu, mereka akhirnya sampai di pusat pertokoan Divine Relic. Li Kun pun berterima kasih kepada Sung Jae karena telah memperkenalkan SS Rank kepadanya. Tapi ternyata Sung Jae melakukan itu karena ia disuruh oleh Sung Yuk untuk merekrut Li Kun. Namun sepertinya Li Kun mengetahui jika Sung Jae sedang dimanfaatkan oleh Sung Yuk. Dan Li Kun pun memberikan sebuah senjata kepada Sung Jae. Sung Jae pun berkata, "Kan tadinya ini berkarat." Li Kun pun menjawab, "Aku sudah memperbaikinya. Efeknya akan sedikit berbeda, jadi tidak usah terkejut karena itu." Dan mereka pun sampai di tempat di mana appraiser SS Rank berada. Semua orang yang ada di sana terlihat nampak terpukau dengan kehadiran seseorang. Kira-kira siapa ini guys? Ternyata itu adalah Sophia Mardi Saint Aquarius. "Aku ingin memeriksa Divine Relic pada appraiser sebelum lelang," ucap Sophie. Namun seorang pria berkata jika appraiser sedang melayani pelanggan lain. Nampak ia pun berpura-pura baik, padahal sangat kesal karena ada orang lain yang lebih penting darinya. Di dalam ruangan itu nampak Li Kun sedang melihat-lihat Divine Relic yang terdapat di sana. Sambil memegang sebuah Divine Relic, ia bertanya kepada Sung Jae tentang siapa yang membuat relik ini. Dan dari jauh Li Kun menjawab, "Aku." "Kenapa kau membuat ini? Omong-omong, apa kau ada hubungan dengan Tuan Li Kun?" ucap Jin Myung appraiser SS Rank. Jin Myung menceritakan jika orang-orang jarang mengetahui hal ini. Soalnya Tuan Li Kun terkenal berkat pertempurannya, namun kenyataannya dia seorang craftsman. Tapi item yang kau bawa ini sudah melihat banyak sekali tiruan. Tapi kali ini berbeda. Bisa kurasakan sentuhan tangan Tuan Li Kun. Li Kun pun bertanya, "Nampaknya kau sangat mengetahui tentang Li Kun ya?" Jin Myung pun menjawab, "Tentu aku tahu, karena aku muridnya yang sangat dihargai." Mendengar hal itu, Li Kun nampak tak dapat berkata-kata lagi. Lalu akhirnya part keempat pun sampai sini dulu nih Sabreaker. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Makin ingatin buat kalian semua yang belum subrek, silahkan di subrek terlebih dahulu. Juga tinggalin like dan komentar kalian sebanyak-banyaknya. Terima kasih banyak buat kalian semua. Bang Kim pamit, sampai jumpa di next video. See you and bye bye.